Saya Ramandika Putra Yuda dari kelas 12 IPS 3. Saya di sini untuk menyelesaikan tugas remedial dari pelajaran ekonomi. Di sini saya akan memberitahu bagaimana cara mengerjakan jurnal umum di akuntansi. Jadi, let's go, kita kerjakan. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita harus pahami dulu apa itu jurnal umum akuntansi. Jurnal umum akuntansi adalah dokumen yang mencatat semua transaksi keuangan perusahaan secara kronologis dan sistematis. Jurnal umum sendiri berfungsi untuk historis, pencatatan, dan analisis. Di sini saya sudah membuat contoh soal jurnal umum. Langsung lanjut ke pembahasannya. Di sini ada rumus jurnal umum. Itu ada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Jika harta bertambah itu ke debit dan berkurang itu ke kredit. Utang jika bertambah ke kredit, berkurang juga bakal ke debit. Sampai dua ke bawahnya, dan yang terakhir itu ada beban. Jika bertambah ke debit dan berkurang itu nanti bakal ke kredit. Oke, lanjut. Di sini ada contoh soal jurnal umum usaha kayu Mas Faiz periode Januari 2025, dan kanan pojok itu ada soalnya atau transaksinya. Oke, kita baca dulu ya. Pada tanggal 1 Januari 2025, Mas Faiz menyetorkan uang sebesar 70 juta sebagai modal awal usaha kayu. Berarti kita masukin keterangannya itu kas sama modal, dan di sini sebesar 70 juta, berarti kasnya itu bertambah, kasnya bertambah masuk ke debit, dan modalnya bertambah juga masuknya ke kredit. Oke, kita lihat. Nah, seperti ini. Oke, lanjut lagi ke transaksi kedua. Itu ada soalnya di pojok kanan ya. Pada tanggal 2 Januari 2025, Mas Faiz membeli peralatan untuk usahanya secara kas sebesar 7 juta. Membeli peralatan dan kas secara kas nih. Berarti peralatannya bertambah, kasnya berkurang. Sebesar 7 juta, berarti peralatannya 7 juta di debit bertambah dan kasnya berkurang di kredit 7 juta. Oke, kita lihat. Nah, seperti ini. Lanjut lagi ke transaksi ketiga. Pada tanggal 3 Januari 2025, membeli peralatan dan perlengkapan untuk usahanya secara kredit masing-masing ya. Secara kredit masing-masing sebesar 5 juta. Berarti peralatan, perlengkapan, dan kredit. Berarti kredit itu utang ya. Utang usaha. Peralatannya bertambah, perlengkapannya bertambah, dan kredit utang usahanya bertambah. Kalau peralatan bertambah berarti ke debit, masuknya ke dalam harta ya. Kalau utang usaha bertambah berarti masuknya ke kredit, seperti ini. Nah, seperti ini. Lanjut lagi ke transaksi keempat. Pada tanggal 10 Januari 2025 diterima pendapatan jasa sebesar 2 juta. Berarti nambah kas sama pendapatan jasanya bertambah juga. Kasnya bertambah berarti 2 juta. Di sini tuh diterima ya. Ada perbedaannya, diterima dan diselesaikan. Jika diterima berarti nih orang udah selesai nih menyelesaikan jasa. Tinggal nerima ini doang. Oh. Iya, betul. Kalau misalkan diselesaikan berarti kita udah menyelesaikan jasanya, tapi kita belum dapat uang dari kliennya gitu. Oke, kayak gini nanti hasilnya. Nah, kasnya bertambah, pendapatan jasa juga bertambah. Kasnya 2 juta di debit, pendapatan jasanya 2 juta di kredit. Oke, lanjut lagi ke transaksi ke berapa nih? Kelima ya. Pada tanggal 11 Januari 2025 membayar sewa bulan Februari 700.000. Nah, di jurnal umum ini periode Januari, tapi dia bayarnya buat bulan Februari.
berarti itu namanya sewa, keterangannya sewa bayar di muka. Berarti sewa dibayar di muka 700 bertambah dan kasnya berkurang 700 di kredit ya. Sewa bayar di muka itu masuk ke dalam harta ya guys ya, masuk ke debit ya. Nah seperti ini ya. Lanjut lagi ke transaksi ke-6. Pada tanggal 15 Januari 2025 diselesaikan pekerjaan jasa sebesar 2 juta. Diselesaikan guys, diselesaikan sebesar 2 juta. Berarti piutang masuknya. Piutang bertambah dan pendapatan jasa bertambah. Bukan kas ya guys ya, masih belum bayar nih orang. Berarti bukan kas, tapi piutang. Nah, piutangnya bertambah 2 juta dan pendapatan jasanya bertambah 2 juta. Yuk kita lihat. Nah, seperti ini. Oke, lanjut lagi ke transaksi ke-7. Pada tanggal 19 Januari 2025, Mas Faiz mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 1 juta. Berarti untuk keperluan pribadi itu tuh disebutnya prive ya guys ya. Prive. Dan di sini berarti prive-nya bertambah dan kas sebesar 1 juta. Berarti prive-nya bertambah 1 juta, kasnya berkurang 1 juta. Nah, prive-nya itu bertambah di debit, kasnya berkurang itu di kredit. Ngikutin rumusnya ya guys ya. Dah, lanjut lagi ke transaksi ke-8. Pada tanggal 21 membayar utang usaha atas transaksi tanggal 3 Januari secara lunas. 3 Januari secara lunas. Yang tadi guys, peralatan dan perlengkapan. Nah, itu dia kan utang tuh untuk membeli peralatan dan perlengkapan masing-masing 5 juta 5 juta, jadi 10 juta. Berarti kasnya itu berkurang. Utang usahanya juga berkurang. Utang usaha berkurang berarti ada di debit. Dan kasnya kalau berkurang berarti ada di kredit. Nah kayak gini. Lanjut lagi ke transaksi ke-8 ya. 9 ya. Pada tanggal 25 Januari 2025 diterima uang sebesar 2 juta atas pekerjaan yang telah diselesaikan. Nah, ini orang yang klien tadi tuh yang tanggal 15 yang piutang dan pendapatan jasa. Nah, yang sekarang ini pada tanggal 25 Januari 2025 klien ini membayar uang atas jasa yang telah kita lakukan di tanggal 15. Oke, kita lihat aja. Nah, kasnya itu bertambah karena dia membayar ke kita atas jasa yang kita lakukan, dan piutangnya itu berkurang sebesar 2 juta di kredit. Kasnya bertambah berarti di debit. Oke, lanjut lagi ke transaksi selanjutnya. Pada tanggal 28 Januari 2025 membayar beban listrik sebesar 800. Berarti dia membayar beban listrik sama kas ya sebesar 800 kas tuh. Berarti tanggal 28 Januari itu beban listriknya di debit 800. Bertambah ya, beban listriknya bertambah di debit 800. Dan kasnya berkurang di kredit. Nah seperti ini. Oke, selanjutnya ke transaksi selanjutnya ya. Pada tanggal 30 Januari 2025 membayar gaji karyawan sebesar 3 juta. Berarti beban gaji sama kas guys. Membayar beban gaji sebesar 3 juta. Beban gajinya bertambah sama kasnya itu berkurang. Berarti beban gajinya bertambah 3 juta dan kasnya berkurang 3 juta. Nah, beban gaji itu masuknya ke debit kalau bertambah. Kalau kas berkurang masuknya ke kredit.
Nah, di sini hitunglah semua dan bandingkan apakah hasilnya balance atau tidak. Nah, kita hitung nih di semuanya, debit yang tadi sama yang sekarang debitnya nih, semuanya dihitung. Jangan dicampur ya, ngikutin tabelnya. Oke, kita hitung, nanti bisa dihitung ya masing-masingnya dari kalian yang nonton. Nah, hasilnya itu 108.500.000. Oke, hasilnya pasti balance. Kalau semisalkan yang kiri bertambah, yang kanan pasti berkurang. Kalau yang ya kayak gitulah, pokoknya masih sangkut paut. Oke, dah mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.